Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti, NIM 1914010056. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen satuan pendidikan dasar. Baik, yang akan kita bahas pada topik kali ini itu mencakup 7 subpoin. Yang pertama itu mengenai pengertian manajemen pendidikan dasar, yang kedua manajemen pembelajaran, yang ketiga itu tentang manajemen personil, yang keempat manajemen pembiayaan, yang kelima manajemen sarana dan prasarana, yang keenam manajemen hubungan dengan masyarakat, dan yang terakhir itu tentang isu-isu kritis dalam manajemen pendidikan dasar. Baik, kita masuk poin yang pertama, itu pengertian manajemen pendidikan dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Manajemen sekolah dasar dilakukan setiap tahunnya atau dalam tim atau sebagai bagian dalam tim manajemen senior. Jadi, manajemen sekolah dasar merupakan bagian dari pembuatan keputusan yang dilakukan bersama atau melalui penerimaan tanggung jawab manajemen spesifik untuk beberapa aspek pekerjaan sekolah dasar. Sebagian besar guru-guru di sekolah dasar memiliki tanggung jawab di dalam pelaksanaan manajemen sekolah dasar. Poin yang kedua, selanjutnya kita masuk manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah segala usaha pengaturan proses belajar mengajar dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Pada dasarnya, manajemen pembelajaran merupakan pengaturan semua kegiatan pembelajaran, baik kegiatan pembelajaran yang dikategorikan dalam kurikulum inti maupun penunjang, berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama. Selanjutnya, menurut Ibrahim Bafadol, manajemen pembelajaran adalah segala usaha pengaturan proses belajar mengajar dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Manajemen program pembelajaran sering disebut dengan manajemen kurikulum dan pembelajaran. Dalam arti luas, manajemen pembelajaran adalah serangkaian proses kegiatan mengelola bagaimana membelajarkan pelajar peserta didik dengan diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengendalian dan penilaian. Sedangkan manajemen pembelajaran dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan yang perlu dikelola pendidik selama terjadinya interaksi dengan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi, dengan demikian dapat diketahui bahwa manajemen pembelajaran merupakan kegiatan mengelola proses pembelajaran, sehingga manajemen pembelajaran merupakan salah satu bagian dari serangkaian kegiatan dalam manajemen pendidikan. Selanjutnya, dalam manajemen pembelajaran, yang bertindak sebagai manajer adalah guru atau pendidik. Sehingga dengan demikian, pendidik memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan beberapa langkah kegiatan manajemen yang meliputi merencanakan pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, mengendalikan atau mengarahkan serta mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. Adapun fungsi-fungsi manajemen pembelajaran, yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Anderson, perencanaan adalah pandangan masa depan dan menciptakan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan seseorang di masa depan. Jadi yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran menurut Davis adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang guru untuk merumuskan tujuan mengajar. Dalam kedudukannya sebagai seorang manajer, guru melakukan perencanaan pembelajaran yang mencakup usahanya itu ada 4. Yang pertama itu menganalisis tugas, yang kedua mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau belajar, yang ketiga menulis tujuan belajar, yang keempat itu model perencanaan pengajaran.
Suatu model perencanaan pengajaran sistematik mengandung beberapa langkah, yaitu yang pertama itu ada identifikasi tugas-tugas, yang kedua analisis tugas, yang ketiga penetapan kemampuan, yang keempat spesifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang kelima identifikasi kebutuhan pendidikan dan latihan, yang keenam itu perumusan tujuan, ketujuh kriteria keberhasilan program, 8. Organisasi sumber-sumber belajar. Ke-9. Pemilihan strategi pengajaran, uji lapangan program, pengukuran realitas program, perbaikan dan penyesuaian, pelaksanaan program, monitoring program. Adapun yang kedua, fungsi dari manajemen pembelajaran yaitu tujuan pengajaran. Setiap lembaga pendidikan nasional bermuara kepada pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan yang dinyatakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi tujuan dalam pengajaran adalah deskripsi tentang penampilan atau perilaku, performance murid-murid yang diharapkan setelah mereka mempelajari bahan pelajaran yang disajikan oleh gurunya. Menurut pendapat Bloom tahun 1956 bahwa tujuan pengajaran harus mengacu pada 3. Yang pertama itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Guru sebagai manajer dapat mengorganisasikan bahan pelajaran untuk disampaikan kepada murid dengan melalui beberapa metode seperti metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, metode tanya jawab, metode drill atau latihan siap, metode resitasi atau pemberian tugas belajar. Kita masuk fungsi manajemen pembelajaran yang ketiga, itu pengelolaan kelas. Ari Kunto berpendapat bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru dalam membantu murid sehingga dicapai kondisi optimal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar seperti yang diharapkan. Pengelolaan kelas berkaitan dengan 2 kegiatan utama. Yang pertama itu pengelolaan berkaitan dengan siswa, yang kedua pengelolaan berkaitan dengan fisik seperti ruangan, perabot, dan alat pelajaran. Adapun tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib, sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan kelas yang berkaitan dengan siswa adalah mengenai besar atau kecilnya ukuran atau jumlah siswa dalam satu kelas. Besarnya jumlah siswa dalam satu kelas ini diharapkan dapat memberikan dampak. Yang pertama itu produktivitas kelompok maupun pengetahuan pribadi tentang hasil tugas. Kedua, perselisihan kelompok atau rasa harga diri individu. Davis menyimpulkan bahwa efektivitas kelompok atau kelas dalam mencapai tujuan belajar adalah produk dari orientasi tugas dan relasi. Adapun fungsi manajemen pembelajaran yang keempat itu kepemimpinan dalam pembelajaran. Kepemimpinan sebagai perilaku seorang pimpinan dalam mempengaruhi individu atau kelompok orang dapat berlangsung di mana saja. Kepemimpinan dalam organisasi sekolah adalah kepemimpinan pendidikan. Menurut Sudan Glover, dalam konteks pembelajaran, peran guru adalah mendorong murid untuk mengembangkan kapasitas pembelajaran yang memungkinkan aktivitas manajemen, struktur organisasi, sistem, dan proses yang diperlukan untuk menangani kegiatan mengajar dan peluang belajar para murid secara maksimal. Dalam situasi pembelajaran diperlukan manajemen pembelajaran untuk semua yang terlibat dalam memudahkan proses pembelajaran. Guru adalah motivator untuk mempengaruhi siswa melakukan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru sebagai pemimpin melakukan 2 usaha. Yang pertama itu memperkokoh motivasi siswa, yang kedua itu memilih strategi mengajar yang tepat. Menurut Gordon, hubungan antar guru dan murid paling tidak ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama itu keterbukaan dan transparan, kedua penuh perhatian, ketiga saling ketergantungan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain,
Yang keempat, keterpisahan untuk memungkinkan guru dan murid menumbuhkan dan mengembangkan keunikan, kreativitas, dan individual masing-masing. Yang terakhir itu pemenuhan kebutuhan bersama. Adapun fungsi manajemen pembelajaran yang kelima itu memperkuat motivasi siswa. Persoalan motivasi bukan hanya kajian dalam psikologi, tetapi juga berkaitan dengan manajemen pembelajaran. Menurut Davis, kegiatan motivasi adalah kekuatan yang tersembunyi di dalam diri dan mendorong seseorang berkelakuan dan bertindak dengan cara yang khusus. Menurut Michel, berpendapat bahwa motivasi adalah sebagai suatu tingkatan kejiwaan berkaitan dengan keinginan individu dan pilihan untuk melakukan perilaku tertentu. Baik, selanjutnya itu fungsi manajemen pembelajaran. Yang keenam itu evaluasi pembelajaran. Dalam konteks manajemen pembelajaran, kontrol atau pengawasan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seorang guru untuk menentukan apakah fungsi organisasi serta pimpinannya telah dilaksanakan dengan baik mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi adalah proses yang terus-menerus, bukan hanya pada akhir pengajaran, akan tetapi dimulai sebelum dilaksanakan pengajaran sampai dengan berakhirnya pengajaran. Proses evaluasi senantiasa diarahkan kepada tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan jawaban-jawaban tentang bagaimana memperbaiki pengajaran. Evaluasi menuntut penggunaan alat-alat ukur yang akurat dan bermakna untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna membuat keputusan. Di sini ada dua jenis evaluasi. Yang pertama itu ada evaluasi formatif, yaitu berfungsi untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Yang kedua, evaluasi sumatif adalah evaluasi untuk menentukan angka kemajuan hasil belajar. Jadi, instrumen evaluasi hasil belajar disebut juga dengan teknik atau tes, teknik non-tes. Evaluasi menempati posisi yang strategis dalam proses belajar mengajar. Kedudukan evaluasi hampir sama dengan tujuan dan memiliki hubungan yang erat dalam sistem pengajaran. Selanjutnya itu fungsi manajemen pembelajaran itu peningkatan mutu dalam pembelajaran. Menurut Sponberg dan Hobart menjelaskan sekolah-sekolah yang berhasil telah menerapkan dua strategi utama, yaitu pertama itu menggunakan pendekatan sistem melakukan peninjauan ulang secara lebih cepat terhadap proses yang berhubungan dengan pelajar. Yang kedua, hal yang penting dan langsung berdampak positif adalah terlibatnya guru secara aktif dalam pembuatan keputusan dalam manajemen sekolah. Selanjutnya, fungsi dari manajemen pembelajaran itu aplikasi Total Quality Management TQM atau TQM di kelas. Menurut Sponberg, TQM merupakan payung bagi strategi peningkatan mutu sekolah, seperti pembelajaran percepatan, manajemen berbasis lingkungan, pemberdayaan guru, pendidikan berbasis hasil, efektivitas lembaga, pendidikan berbasis masyarakat, dan pembelajaran berpusat kepada murid diharapkan akan mendapatkan memperbedayakan pendidikan. Kita lanjut ke manajemen personil, itu manajemen tenaga kependidikan. Personalia ialah semua anggota organisasi yang bekerja untuk kepentingan organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Personalia organisasi pendidikan mencakup para guru, para pegawai, dan para wakil siswa atau mahasiswa, termasuk juga para manajer pendidikan yang mungkin dipegang oleh beberapa guru. Jadi yang dimaksud dengan manajemen personil adalah segenap penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja untuk demi tercapainya tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis personil di sekolah ada beberapa jika ditinjau dari tugasnya. Pertama itu ada tenaga pendidik, terdiri atas penguji, pembimbing, pengajar, dan pelatih. Yang kedua itu tenaga fungsional pendidikan, terdiri atas pemilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan dan pustakawan. Yang ketiga itu ada tenaga teknis kependidikan, terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar. Yang keempat, tenaga pengelola satuan pendidikan, terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Yang kelima, yaitu tenaga administratif, yaitu staf tata usaha.
Dan jika ditinjau dari statusnya, maka pada lembaga negeri terdapat pegawai tetap, pada lembaga swasta terdapat pegawai yang diperbentukan, pegawai yayasan, dan pegawai honorer. Selanjutnya itu manajemen pembiayaan. Sebelum kita mengetahui manajemen pembiayaan, kita harus tahu dulu apa itu pembiayaan. Jadi, kata pembiayaan berasal dari kata dasar biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu, ongkos belanja, pengeluaran, sedangkan kata pembiayaan sendiri berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah didefinisikan mengenai pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menunjukkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan darinya masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, manajemen pembiayaan pendidikan adalah segala biaya yang dikeluarkan baik oleh orang tua, wali murid, maupun pemerintah demi kelancaran proses pendidikan. Yang kedua itu ada kegiatan pembiayaan. Manajemen memiliki 3 tahap penting, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan menjadi tahap perencanaan keuangan, itu budgeting, tahap pelaksanaan atau accounting, dan tahap penilaian atau auditing. Pertama itu budgeting. Budgeting atau penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dan kurun waktu tertentu. Fungsi dasar suatu anggaran adalah sebagai bentuk perencanaan, alat pengendalian, dan alat analisis. Agar fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan, jumlah yang dicantumkan dalam anggaran adalah jumlah yang diperkirakan akan direalisasikan pada saat pelaksanaan kegiatan. Tahap kedua dari kegiatan pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan ini meliputi 2 hal, yaitu pertama, pengurusan yang menyangkut kewenangan, menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua itu menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. Yang terakhir itu ada auditing, pemeriksaan. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Kegiatan lain yang menyangkut manajemen pembiayaan adalah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Pelaporan dapat dilakukan secara periodik seperti laporan tahunan dan laporan pada masa akhir jabatan pimpinan. Selanjutnya itu manajemen sarana dan prasarana. Pertama itu pengertian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan tidak sama, di mana sarana pendidikan adalah semua fasilitas, peralatan, perlengkap, bahan atau perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar tercapainya tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Misalnya, gedung, ruang kelas, meja, kursi, alat-alat pengajaran, perpustakaan, dan lain-lain. Dan kemudian prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, misalnya halaman, kebun, dan taman sekolah. Maka yang dimaksud dengan manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu proses kegiatan manajemen sarana dan prasarana. Dalam upaya pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, itu perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan penataan. Yang ketiga itu standar sarana prasarana sekolah dasar.
Standar sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada lampiran Permendiknas nomor 24/2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah dibedakan menurut jenjang sekolah, yaitu untuk SD, SMP, dan SMA. Secara garis besar, sarana dan prasarana yang dibakukan untuk SD, SMP, dan SMA tidak berbeda. Perbedaannya terletak pada luas dan kuantitasnya. Semakin tinggi jenjang sekolah, maka akan semakin luas dan semakin banyak jumlah sarana dan prasarana yang harus disediakan. Selanjutnya, prasarana minimum yang harus ada pada suatu SD yaitu pertama ada ruang kelas seperti kursi peserta didik, meja peserta didik, meja guru, rak buku, lemari, dan lain-lain. Yang kedua itu ruang perpustakaan. Yang ketiga ruang labor IPA. Yang keempat ruang kepala sekolah. Yang kelima ruang guru. Yang keenam ruang UKS. Yang ketujuh itu ruang sirkulasi. Selanjutnya tempat ibadah, WC. Yang terakhir itu gudang, dan selanjutnya tempat bermain atau berolahraga. Selanjutnya manajemen hubungan dengan masyarakat atau sering juga disebut dengan humas. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Dengan arti lain, sebuah jalinan interaksi yang direncanakan dari sekolah agar dapat diterima oleh lingkungan masyarakat dan mendapatkan aspirasi serta simpati dari masyarakat tersebut. Jadi manajemen humas adalah suatu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, dan mengkomunikasikan serta pengorganisasian yang secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi dan organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Kegiatan kehumasan di sekolah tidak hanya cukup menginformasikan fakta-fakta tertentu dari sekolah, melainkan juga harus mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama itu melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan. Kedua itu membantu kepala sekolah sebagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama. Yang ketiga menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan. Yang keempat itu membantu pemimpin karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak yang memerlukan. Ada beberapa peran humas di lembaga pendidikan, misalnya di sekolah dasar, yaitu yang pertama itu membina hubungan harmonis kepada publik internal, itu dalam lingkungan lembaga pendidikan seperti guru, siswa, dan tenaga pendidik. Yang kedua itu membina komunikasi dua arah kepada publik internal dan publik eksternal seperti lembaga luar, masyarakat, dan media massa dengan menyebarkan pesan, informasi, dan publikasi. Yang ketiga itu mengidentifikasi dan menganalisis suatu opini atau berbagai persoalan baik yang di lembaga pendidikan maupun di masyarakat. Yang keempat, berkemampuan mendengar keinginan atau aspirasi yang terdapat di masyarakat. Yang terakhir itu bersikap terampil dan menerjemahkan kebijakan pimpinan yang baik. Yang terakhir, bersikap terampil dan menerjemahkan kebijakan pimpinan yang baik. Adapun materi kita yang terakhir itu isu-isu kritis dalam manajemen pendidikan dasar. Di sini saya akan menguraikan beberapa isu-isu dalam manajemen pendidikan. Yang pertama itu sasaran pendidikan, itu aspek efektif. Itu tidak adanya upaya sungguh-sungguh untuk mengukur secara sasaran efektif. Ini merupakan isu umum bagi sekolah-sekolah. Dari seorang anak yang masih sekolah, perubahan efektif apakah yang diharapkan terjadi. Yang kedua itu tentang manajemen guru. Guru merupakan sumber daya yang undermanaged. Pimpinan pendidikan maupun yayasan penyelenggara pendidikan masih melihat guru sebagai faktor produksi belaka. Ditambah dengan gaji yang tidak cukup untuk hidup layak sampai tidak adanya jaminan kesehatan apalagi jaminan hari tua. Tidak sedikit guru yang kemudian bekerja sambilan sebagai tukang ojek. Tidaklah juga mengherankan kalau di antara mereka yang melakukan tindakan tercela seperti menjual soal ujian dan sebagainya. Selanjutnya isu-isunya itu peningkatan pengawasan. Dan berbagai fungsi manajemen, mungkin fungsi pengawasan merupakan titik terlemah. Selanjutnya itu adalah manajer pendidikan. Dunia pendidikan kita masih kurang memiliki manajer pendidikan yang handal
promosi seorang guru yang baik menjadi manajer pendidikan itu kepala sekolah tanpa melewati persiapan memadai seperti pelatihan dan penyimpanan mindset baru. Itulah isu-isu kritis tentang manajemen pendidikan. Baik, sampai di sini materi kita yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.